Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Alan Adiansyah dari Prodi Ekonomi Syariah 7D, Institut Agama Islam Bangsa Cirebon. Baik, pada kesempatan di video kali ini saya akan membahas materi mengenai penerimaan dan politik perpajakan. Yang pertama yaitu definisi dari pajak. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, maka pengertian pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Landasan filosofis pemungutan pajak didasarkan atas pendekatan benefit approach atau pendekatan manfaat. Pendekatan ini merupakan dasar fundamental atas dasar filosofis yang membenarkan negara melakukan pemungutan pajak sebagai pungutan yang dapat dipaksakan, dalam arti mempunyai wewenang dengan kekuatan pemaksa. Tugas pemerintah pada prinsipnya berusaha dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Itulah sebabnya pemerintah harus tampil ke depan dan turut campur tangan, bergerak aktif dalam bidang kehidupan masyarakat, terutama bidang perekonomian, guna tercapainya kesejahteraan rakyat. Demi berhasilnya usaha ini, negara mencari pembiayaannya dengan cara menarik pajak. Selanjutnya yaitu mengenai fungsi pajak. Yang pertama, sebagai alat penjaga stabilitas. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilisasi ekonomi. Contohnya, barang impor dikenakan pajak agar dapat bersaing. Cara ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Kedua, fungsi anggaran. Fungsi ini, pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang ketiga yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai pembangunan. Yang keempat, sebagai alat pengatur. Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi kepentingan petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pajak. Yang pertama, jenis-jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung. Yang pertama ada pajak langsung, pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak, contohnya yaitu pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung, pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa surat penetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contohnya pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungut. Yang pertama ada pajak negara. Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Yang kedua adalah pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik oleh daerah tingkat maupun pemerintah daerah tingkat 2. Jenis-jenis pajak berdasarkan sifatnya, yang pertama ada pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada subjeknya. Contohnya pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan. Pajak objektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan objeknya tanpa memperhatikan wajib pajak. Contohnya pajak penjualan dan cukai. Selanjutnya yaitu mengenai asas-asas pemungutan pajak. Yang pertama ada asas domisili atau disebut juga dengan asas kependudukan. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Yang kedua, asas sumber. Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Yang ketiga yaitu asas kebangsaan atau asas nasionalisme, juga asas kewarganegaraan. Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Selanjutnya yaitu mengenai syarat pemungutan pajak itu sendiri.
Pemungutan pajak harus memenuhi persyaratan, yaitu yang pertama, pemungutan pajak harus adil, seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undangan maupun adil dalam pelaksanaannya. Contohnya, satu, dengan mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak. Yang kedua, pajak diberlakukan bagi setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Yang ketiga, sanksi atas pelanggaran pajak diberlakukan secara umum sesuai dengan berat ringannya pelanggaran. Dan yang selanjutnya yaitu mengenai fungsi pajak dalam perekonomian Indonesia. Pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mendorong dan meningkatkan kegiatan ekspor seperti pajak ekspor barang. Yang kedua, pajak bisa memberikan pelindungan terhadap barang produk dari dalam negeri seperti PPN. Nah, yang ketiga, pajak bisa mengatur dan menarik investasi modal guna membantu perekonomian semakin produktif. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.